Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan dalam menegakkan keadilan dan menolak kezaliman. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tafsir Jalalain yang menjelaskan nilai keadilan sosial dalam Al-Quran serta bahaya kezaliman yang bisa menghancurkan kehidupan individu dan masyarakat. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar dan menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang menegakkan keadilan. Amin amin ya robbal alamin. Halo teman-teman, kembali lagi kepada channel saya Metia Arafikri. Saya dari Pondok Pesantren Jamsu Izul Islami Bumi Ayu. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit beberapa ayat Al-Quran yang ada di dalam tafsir Jalalain, yaitu yang menjelaskan tentang kezaliman dan keadilan sosial. Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tu'tuwallu sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Surat An-Nisa ayat 5 yang artinya, dan janganlah kamu menyalurkan harta milikmu kepada orang-orang yang bodoh, atau yang disebut dalam kitab tafsir Jalalain yaitu bisa kita sebut dengan sufaha, orang-orang yang bodoh. Maksudnya orang-orang yang bodoh adalah orang yang mencakup, yaitu anak kecil, orang gila, orang yang bermental lemah yang tidak mampu mengolah harta secara aman dan bijak. Perintah ini untuk mencegah kezaliman dan kerusakan harta. Dikarenakan karena sungguhnya harta anak yatim adalah harta di mana harta tersebut untuk membeli makanan, membeli pakaian, dan memberikan ucapan yang baik untuk mendidik anak yatim tersebut. Surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wabtalu yatamal hatta idza balahul nikah fa in anastum minhum rushudan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la taquluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyastaghfif wa man kana faqiran falyaqul bil ma'ruf fa in dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Yang artinya perintah untuk menguji anak-anak yatim hingga mereka mencapai usia layak kawin hingga balik. Setelah dinilai cukup dewasa si anak yatim tersebut, maka harta yang ada di walinya harus dikembalikan dengan sepenuhnya. Bagi wali yang mempunyai kuasa atau wali yang memegang harta anak yatim tersebut, maka disunahkan untuk menahan diri untuk tidak meminta harta anak yatim sedikit pun. Tetapi jika si pemegang harta anak yatim tersebut miskin, maka diperbolehkan mengambil sedikit atau bisa kita sebut dengan upah, tapi dengan sewajarnya saja. Dan itu wajib disertai persaksian atas penyerahan agar tidak terjadi kesengketa atau suudzon orang-orang terhadap harta tersebut. Surat An-Nisa ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu yubayyina lakum wa yahdiyakum sunnanal ladzina min qablikum wa yatubu 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Surat An-Nisa ayat 26 yang artinya menegaskan bahwa Allah menetapkan hukum bukan untuk mempersulit, tapi menjelaskan jalan kebenaran, jalan yang memang harus kita tuju. Nah, ayat ini, surat An-Nisa ayat 26 ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu selaras dengan petunjuk Nabi terdahulu dan syariat yang bersifat memudahkan bagi manusia. Nah, ketika sudah mempermudah, maka dia tidak akan mempersulit. Nah, ditekankan kembali bahwa Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana dalam pengaturan syariat. Surat An-Nisa ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa mada alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. An-Nisa ayat 39 yang artinya,
Ayat ini merupakan sangkalan kepada mereka yang menolak iman dan sedekah. Maksudnya bahwa beriman dan bersedekah tidak merugikan, bahkan justru mengandung keberkahan. Nah teman-teman, maka jangan ragu kita untuk bersedekah, karena sesungguhnya bersedekah itu adalah uang yang kita berikan kepada orang lain, maka akan digantikan yang lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita bersedekah 10.000, maka akan digantikan menjadi 100.000, dan bisa jadi akan Allah gantikan lagi 1.000. Maka jangan ragu-ragu kita untuk bersedekah, tapi ingat, kita bersedekah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meminta imbalan yang sudah kita keluarkan untuk bersedekah tadi. Surat An-Nisa ayat 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladun ajran 'azima. Arti dari surat An-Nisa ayat 40 yang berarti kan menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak zalim, bahkan hingga sekecil zarah pun Allah akan menghitung. Nah, arti dari ayat ini itu arti yang menegaskan ayat sebelumnya. Nah, jika ada kebaikan sebesar zarah, Allah akan melipat gandakan pahalanya dengan karunia-Nya yang sangat besar. Surat An-Nisa ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dari surat An-Nisa ayat 41 yaitu ilustri tentang hari kiamat. Jadi setiap manusia akan dihadirkan saksi, termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai saksi untuk umatnya. Nah, ayat tersebut menunjukkan betapa besar tanggung jawab manusia atas setiap perbuatannya. Maka teman-teman, ketika kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kesempatan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia, kita tidak tahu kita akan dijemput kapan, dan kita tidak akan tahu kita akan dijemput dalam keadaan baik atau tidak. Maka kita harus berusaha sebaik mungkin agar kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasan ayat-ayat yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu ayat yang nomor 5 menjelaskan tentang menjaga amanah harta kaum lemah, pencegahan penyelewangan, yaitu di mana harta anak yatim itu diperjelas. Kemudian ayat yang nomor 6 itu menjelaskan tentang ujian anak yatim dan batasan pengelolaan harta kepedulian sosial. Kemudian ayat yang 26 itu menjelaskan tentang penjabaran syariat dan rahmat Islam memudahkan dan membebani. Atau bisa kita singkat saja bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani umatnya. Kemudian ayat yang nomor 39, 40 sampai 41 itu menjelaskan tentang kesalahan menolak imam, keadilan ilahi, saksi dari hari kiamat, ajakan untuk refleksi iman dan amal. Nah teman-teman, keadilan sosial adalah nafas kehidupan yang menyejukkan semua kalangan. Ia menempatkan setiap hak pada tempatnya dan menjaga kehormatan manusia tanpa memandang status ataupun rupa. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surat An-Nahl ayat 90. Nah, sebaliknya pula, kezaliman adalah kegelapan yang mencabut rasa aman, menumbuhkan kebencian, dan merusak tatanan umat. Allah pun memperingatkan dalam surat Ibrahim ayat 42. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Nah, pada ayat ini diperjelas bahwa sesungguhnya perbuatan kita sekecil apapun Allah akan melihatnya, apalagi perbuatan orang-orang yang zalim. Nah, jadilah pembela keadilan meskipun terhadap dirimu sendiri.
Nah, ini yang harus perlu kita selalu ingat, jauhilah kezaliman walaupun sekecil apapun bentuknya. Karena keadilan membawa keberkahan dan kezaliman pasti akan mendatangkan kehancuran. Cukup sekian vlog video kali ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.